Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du, faya ayuhan nas hittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama dan yang paling utama adalah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat, kesehatan, umur yang panjang, rizki yang melimpah, dan yang paling penting nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih dapat menjalankan aktivitas kita semestinya. Selawat dan salam marilah sama-sama kita hadiahkan kariban junjungan alam baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan selawat yang selama ini kita sampaikan dapat menolong kita di hari kemudian kelak nanti. Amin amin ya robbal alamin. Di sini saya akan berceramah singkat tentang cabang keimanan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman itu lebih dari 60 cabang. Cabang yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Dan cabang yang paling rendah yaitu menyingkirkan kotoran dari jalan. Hadis riwayat Muslim. Al-Hafiz Ibnu Hajar telah meringkas hal tersebut dalam kitabnya Fathul Bari sesuai keterangan Ibnu Hibban. Beliau berkata, cabang-cabang ini terbagi dalam amalan hati, lisan dan badan. Yang pertama, amalan hati. Adapun amalan hati adalah berupa itikad dan niat. Dan ia terdiri dari 24 sifat cabang. Iman kepada Allah termasuk di dalamnya. Iman kepada zatnya dan sifat-sifatnya. Serta pengesaan bahwasannya Allah adalah tidak ada sesuatu yang serupa dengan dia. Dan dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Asy-Syura ayat 11. Serta beriktiad bahwa selainnya adalah baru makhluk. Beriman kepada Allah. Beriman kepada malaikat-malaikat, kitab-kitab dan para rasulnya. Beriman kepada qadar, ketentuan Allah dan yang baik maupun yang buruk. Beriman kepada hari kiamat. Termasuk di dalamnya pertanyaan di dalam kubur, kenikmatan dan ajabnya, kebangkitan dan pengumpulan di padang mahsyar, hisab, mizan, sirat dan surga dan neraka. Yang kedua, perbuatan lisan yang terdiri dari 7 cabang, mengucapkan kalimat tauhid, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasul Allah, membaca Al-Quran, belajar ilmu dan mengajarkan, berdoa, berzikir termasuk dalamnya istighfar, memohon ampun kepada Allah, bertasbih, mengucapkan subhanallah dan menjauhi perkataan-perkataan yang sia-sia. Yang ketiga, amalan badan yang terdiri dari 38 cabang yang berkaitan dengan materi, bersuci baik secara lahiriah maupun hukumnya, termasuk di dalamnya menjauhi barang-barang najis, menutup aurat, sholat fardu dan sunat, zakat, memerdekakan budak dermawan, termasuk di dalamnya memberikan makan orang lain, memuliakan tamu, puasa baik fardu maupun sunnah, itikad mencari Lailatul Qadar, haji umroh dan tawaf. Yang berkaitan dengan nafsu yang terdiri dari 6 cabang, menjaga diri dari perbuatan maksiat, zina, dengan menikah, memenuhi hak keluarga, berbakti kepada orang tua, termasuk di dalamnya tidak mendurhakainya, mendidik anak, silaturahmi, taat kepada penguasa dalam hal yang tidak merupakan maksiat kepada Allah dan kasih sayang kepada hamba sahaya. Yang berkaitan dengan hal-hal umum yang terdiri dari 17 cabang, menegakkan kepemimpinan secara adil, mengikuti jamaah, taat kepada uli amri, melakukan islah, perbaikan dan perdamaian di antara manusia, termasuk dalamnya memerangi orang-orang khawarij dan para pemberontak, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, termasuk di dalamnya amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kebaikan dan melarang dari kemungkaran, melaksanakan hudud hukum-hukuman yang telah ditetapkan Allah, jihad di dalamnya termasuk menjaga wilayah Islam dari serangan musuh. Hadis di muka menunjukkan bahwa tauhid kalimat la ilaha illallah adalah cabang iman yang paling tinggi dan paling utama. Oleh karena itu para dai hendaknya memulai dakwanya dari cabang iman yang paling utama, kemudian baru cabang-cabang lain yang ada di bawahnya. Dengan kata lain, membangun pondasi terlebih dahulu tauhid.
sebelum mendirikan bangunan cabang-cabang iman yang lain. Mendahulukan hal yang terpenting, kemudian disusul hal-hal yang penting. Tauhid adalah hal yang mempersatukan bangsa Arab dan bangsa asing lainnya atas dasar Islam. Dari persatuan itu tegaklah daulah Islamiyah sebagai daulah tauhid. Demikian ceramah singkat dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.